Rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh ini salah satu ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai karena kita melakukannya adwa muha wa in qalla, kita rutinkan walaupun sebentar, walaupun hanya hal sederhana yang kita bahas. Mudah-mudahan menjadi wasilah ya, dimudahkan berbagai urusan, menjadi wasilah turunnya berkah, ridha, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hari ini pembahasan kita biasanya Bulughul Maram, tetapi ada selang-seling ya dengan Syama'il Muhammad, tentang kitab Syama'il Muhammad. Nah, bahwa dalam kitab Syama'il Muhammad ini bahwa supaya kita termotivasi lagi ya untuk mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepenuh cinta kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang Allah pilih untuk yang diperbolehkan ya bertemu dengan beliau nanti di hari kiamat. Bahwa mudah-mudahan timbul semakin hari semakin bertambah rasa cinta kita kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling agung ya, wa innaka la'ala khuliqin azim, manusia yang paling mulia yang Allah ciptakan, pembawa rahmat untuk seluruh alam. Bahwa kenapa kita harus mempelajari Syama'il Muhammad, karena luar biasa ya bahwa kehidupan kepribadian beliau itu dipenuhi dengan berbagai kemuliaan, keagungan yang tidak akan pernah habis ya dipelajari oleh umat Nabi Muhammad. Tidak terhitung berapa ribu kitab yang ditulis oleh para ulama, mulai dari dulu ya sejak tabi'in sampai hari ini, bagaimana menjabarkan sejarah hidup Nabi ya, karakter Rasulullah, pribadinya, akhlaknya. Semua ini memiliki satu ikhtiar, yaitu adalah bentuk kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau dulu ya sepeninggal Rasulullah, para sahabat mengajarkan kisah kehidupan dan bagaimana sikap patriotisme Rasulullah ya kepada putra-putranya. Ini adalah bagian dari ajaran agama. Bahkan Abu Ja'far Muhammad Husain bin Ali berkata bahwa ayah dan guru kami mengajarkan agama lewat peneladanan kisah-kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama salaf yang dulu ya menjadikan pelajaran sirah Nabi ini sama pentingnya dengan mendalami Quran dan hadis. Jadi para ulama salaf begitu menjunjung tinggi ya pelajaran sirah Nabi, yang mendudukkan sama pentingnya mempelajari Quran dan hadis. Bahkan dalam salah satu fiqh sirah ya, bahwa banyak sekali hikmah dibalik pentingnya mempelajari sejarah kehidupan Nabi. Supaya kenapa kita mempelajari Syama'il Muhammad, karena untuk menguatkan keimanan kita kepada Rasulullah, kita mengenal sifat-sifat mulia Rasulullah ya, sehingga bisa dijadikan sebagai uswah, sebagai teladan, juga memperoleh pengetahuan yang utuh terhadap diturunkan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa merasakan bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana kasih sayang Nabi kepada umatnya, bagaimana Rasulullah ya dengan segala kelebihannya. Kita bisa mengambil ibrah dakwah sesuai metode Rasulullah. Sehingga sudah kita pelajari Syama'il Muhammad ini ya, sudah beberapa pertemuan kita pelajari bahwa dalam Syama'il Muhammad ini kita masih pada bagaimana tentang bentuk fisik Rasul ya, karakternya, kepribadiannya, akhlaknya, sejarah kehidupannya dari mulai lahir sampai meninggal gitu ya, madaihnya berupa syair, pepujian kepada Nabi, dalail ya,
bukti-bukti kerasulan, mukjizat, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, magozi, kisah heroik beliau, kepahlawanan Nabi, bagaimana peperangan yang diikuti oleh Nabi, bagaimana strategi politik yang beliau rancang gitu ya, khasais juga ya, keistimewaan dan kekhususan yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Satu diantaranya yang menjadi pilihan banyak orang dalam mengenalkan pribadi mulia Nabi Muhammad ini ya adalah kalau untuk anak-anak, nah ini syama'il. Nah di sini syama'il ini hadisnya sangat sederhana ya. Bagaimana kemarin-kemarin kita sudah mempelajari bentuk wajah Rasul, postur tubuh Rasul, kemudian cara makan dan minum, aktivitas keseharian beliau ya. Nah seperti itu, alhamdulillah kita kebagian berkah dari karangan Imam At-Tirmizi ini ya, bahwa beliau menulis Syama'il Muhammadiyah dengan yang insya Allah mudah-mudahan dengan mempelajari Syama'il Muhammadiyah ini bisa menjadikan kita semua obat kangen ya, dan obat rindu terhadap Rasulullah. Karena dengan membaca Syama'il Muhammadiyah ini kita seolah berhadapan langsung melihat adab Rasul, akhlak gerak-gerik Rasul ya dalam keseharian. Mudah-mudahan kita semua mengharap syafaat dari Rasulullah sebagai akhir zaman ya, sebagai Nabi akhir zaman ini. Mudah-mudahan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi ini, bahwa beliau benar-benar menghimpun hadis-hadis yang sahihnya ya. Imam At-Tirmizi beliau betul-betul memilih ya, bahwa sebagai ahli hadis, gurunya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, bagaimana beliau meneliti mengumpulkan ya dalam Syama'il Muhammadiyah ini. Pokoknya ini adalah kumpulan hadis kesaksian para sahabat yang langsung melihat Rasulullah. Nah Imam At-Tirmizi tadi ya mengumpulkan sehingga dalam 55 pasal yang beliau susun secara sistematis. Mari kita lihat apa yang sudah kita pelajari ya di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian hari ini kita akan mempelajari apa. Baiklah kita lihat. Nah ini kitab Syama'il Muhammad ya. Nah kemarin sudah kita pelajari sampai khufnya Rasul ya, sepatunya Rasul. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari hadis yang ke-10, yaitu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini sendalnya Rasul itu seperti apa. Baik, silahkan ada yang akan membacakan hadis ke-10 mengenai bagaimana sendal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan. Bunda mau coba. Ya, silahkan Bunda Irisma. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa bagaimanakah karena keadaan naklun sendal Rasul. Nggak pakai tanwin Bunda, na'lu kan diidofatkan. Oh iya. Kaifa bagaimanakah karena naklu keberadaan sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu qala maka berkata Anas berkata lahuma gitu ya Bun. Iya. Labelahnya kibalani Memiliki lah di saya itu memiliki Bunda. La memiliki huma keduanya. Lahuma keduanya memiliki kibalani tali kibal. Iya, tali kibal ya. Tali sendal yang bersatu pada bagian mukanya dan terjepit di antara dua jari kaki. Baiklah, inilah sendal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa tadi ya sudah dibacakan oleh Bunda Irisma, diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abu Daud, dari Hamman yang bersumber dari sahabat Imam Qatadah ya, dari Qatadah. Nah bahwa di sini disampaikan di hadis ke-10 ini bagaimana sendal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaifa kana na'lu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya ya bagaimana sendal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Anas bin Malik menjawab ya,
Qala, dia menjawab, lahuma, bahwa kedua belahnya memiliki qibalani, tali kibal. Nah, di sini sudah ada syarahnya sedikit ya. Apa yang dimaksud dengan tali kibal? Tali kibal itu adalah tali sendal yang bersatu pada bagian mukanya ya, dan terjepit di antara dua jari kaki. Mungkin yang sering kita pakai yang sendal jepit ini ya, ada tali kibalnya. Jadi dari dua tali itu ada yang bersatu di bagian depannya, terjepit di antara dua jari kaki. Itulah di antara sendal yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, nah di sini hadis berikutnya, siapa yang akan membaca? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. La yamshiyanna, janganlah di antara kalian berjalan. La yamshiyanna, janganlah sekali-kali di antara kalian berjalan. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, fi na'lin wahidin, Umi, keduanya ya. jami'an secara bersamaan, auliyuh fihima, atau melepas keduanya jami'an secara bersamaan. Baik ya, di sini sudah dibacakan oleh Umi Yuyun bagaimana sunnah Rasulullah ya ketika berjalan, kemudian tadi memakai sendalnya ya, bahwa la yamshiyanna ahadukum, janganlah di antara salah seorang di antara kalian ya berjalan fi na'lin wahidatin, dengan memakai sendal sebelah ya. Jadi jangan di antara kalian, salah seorang di antara kalian berjalan fi na'lin wahidatin, dengan sendal sebelah, tetapi yang benarnya itu liyun na'ilhuma jami'an, hendaklah dicopot ya kedua-duanya. Jadi ya udah nggak pakai sendal aja, pakai sendal maksudnya ya. Kemudian atau liyuh fihima jami'an, ataupun dibuka kedua-duanya. Jadi yang disunahkannya itu kita tidak boleh kalau bersendal dengan salah satu sendal ya, tetapi kalau mau dipakai pakai kedua-duanya, atau kalau mau dicopot kedua-duanya, nggak usah pakai sendal. Itu diantaranya bagaimana Rasulullah sunnah-sunnahnya ya ketika Rasulullah memakai sendal, bahwa dalam di sini nanti juga akan ada disampaikan ya bahwa tidak boleh memakai sendal sebelah sudah ya, kalau mau dipakai ke kedua-duanya atau dilepaskan kedua-duanya. Kemudian di hadis selanjutnya pun kita akan mempelajari bagaimana apakah kanan dulu atau kiri kalau menyopot sebelah mana dan sebagainya. Silahkan, ini sudah ada hadis berikutnya. Nah ini annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyakula. Nah silahkan. Udah enggak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha, telah melarang Rasul, ayyakula, untuk makan, yakni ar-rajula, Rasul menerangkan seorang laki-laki makan bishimalihi, dengan tangan kirinya, au yamshiya, atau berjalan fi na'lin wahidatin, atau dalam na'lin wahidatin, dengan memakai sandal sebelah ya. Nah terima kasih Umi Yuyun. Ini hadis riwayat selanjutnya, hadis dari Ishaq bin Musa, dari Ma'an, dari Malik, dari Abi Zubair, bersumber dari Jabir radhiyallahu an.
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naha, beliau melarang ya, ayyakula, nah melarang untuk apa? Makan, yakni ar-rajul, yaitu seseorang ya, bishimalih, yaitu Nabi melarang untuk seseorang makan dengan tangan kirinya, au yamshi, dan juga ya, atau berjalan fi na'lin wahidatin, dengan sandal sebelah. Nah, ini adalah salah satu etika ya yang dicontohkan Rasul, bahwa Rasulullah naha, melarang ayakula, untuk makan ya, yakni ar-rajul, kepada seseorang ya saat itu, bishimalihi, makan dengan tangan kirinya, au yamshi fi na'lin wahidatin, dan juga Nabi melarang untuk seseorang yang berjalan dengan sandal sebelah. Nah, jadi memang dilarang ya memakai sandal sebelah. Jadi sandal itu kan salah satu yang sering kita pakai ya, supaya kaki kita terhindar dari kotor, dari najis, juga mencegah dari yang membahayakan kaki ya, misalnya dari benda tajam. Nah, dalam Islam ternyata sandal itu tidak sekedar hanya dipakai begitu saja, ada adab-adabnya ya. Jadi Islam itu begitu sangat syumuliah, sangat komprehensif ya, ada adab-adabnya, mengatur bagaimana seharusnya memakai sandal yang baik gitu ya. Salah satu hal yang harus dihindari adalah tidak dibolehkan memakai sandal sebelah, hanya satu saja memakai sandalnya. Jadi larangan memakai sandal sebelah ini pun ini bahwa dalam hadis tadi ya, jika tali sandal kalian copot, maka jangan berjalan dengan satu sandal sehingga memperbaiki sandal yang rusak. Jadi itu ada etikanya juga. Ini memberikan bimbingan kepada kita, pokoknya tidak memakai sandal sebelah, baik hanya kiri saja atau kanan saja. Nah, jadi jika seorang muslim misalnya ketika dalam perjalanan sandalnya kemudian rusak atau putus di jalan gitu ya, maka lebih baik melepas semua sandalnya sampai ia memperbaiki tali sandalnya yang rusak itu. Jadi tidak boleh memakai sandal hanya sebelah saja gitu ya, dengan alasan sandal yang satunya rusak. Nah, ini memang para ulama berbeda pendapat sebetulnya tentang sebab larangan berjalan dengan satu sandal. Ada beberapa sebab yang disampaikan kenapa nggak boleh larangan memakai sandal sebelah. Jadi bukan hanya berhubungan dengan wibawa atau mencegah supaya tidak tergelincir atau menghindari dari berbagai kotoran, tetapi menurut pendapat para ulama bahwa jika memakai sandal sebelah maka dianggap kayak ada kelainan akal gitu ya, menyerupai cara setan berjalan juga. Jadi ada hikmah. Kalau kita kan berpikirnya kayak pirage gitu misalnya, atau kayak ringanin, padahal di sini para ulama membahas bahwa jika pakai sandal sebelah itu dianggap adanya kelainan akal dan menyerupai cara setan berjalan, bahwa diantaranya bahwa ada salah satu hadis ya, wa anhu, dari sahabat dari Ali radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ali berkata Rasulullah pernah bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah, bahwa jangan kalian la yamshi ahadukum, janganlah berjalan di antara salah seorang di antara kalian fi na'lin wahidatin, dengan satu sandal, wal yun'ilhuma jami'an, hendaklah wal yun'ilhuma jami'an, hendaklah memakai kedua-duanya, au liyakhla'huma jami'an, atau mencopot ya kedua-duanya. Nah, ini tadi yang sudah kita baca. Dalam Bukhari pun ini hadisnya masuk bahwa dilarang berjalan dengan satu sandal. Nah, jadi di dalam Islam misalnya dari ada hadis dari Abi Hurairah juga ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan berjalan menggunakan satu sandal. Nah, jadi setan itu kalau berjalan menggunakan satu sandal. Nah, dalam Islam sudah banyak diingatkan ya dalam keterangan lain bahwa seorang muslim tidak diperkenankan menyerupai setan, bahkan tidak diperbolehkan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu kan aduwwum mubin, musuh yang nyata ya bagi manusia. Kalau seseorang menyerupai setan ya, mengikuti langkah setan, berarti ia termasuk golongan dari yang serupa dengan setan itu. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, inilah diantara hikmah kenapa kita tidak boleh memakai dengan satu sandal, bukan hanya dari estetika saja ya. Kalau kita berpikir mungkin ini dari segi
estetika, misalnya kayak kalau pakai sendal sebelah itu ya kurang bagus secara estetikanya. Padahal lebih dari itu, dalam Islam tadi ya disampaikan bahwa ada salah satu hadis dari Abi Hurairah, sesungguhnya setan itu berjalan menggunakan satu sendal. Jadi kenapa kita tidak boleh menggunakan hanya dengan menggunakan satu sendal? Karena setan berjalan menggunakan satu sendal. Baik, hadis ini sudah sangat clear, sudah sangat jelas. Nah, selanjutnya silahkan ada yang membaca hadis berikutnya. Anan Nabiya sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kola berkata, nggak terlihat ya Bunda. Terlihat nggak? Ya, coba saya besarkan. Ya, ini bisa. Tapi ngegeser Bun. Udah segini fullnya sudah. Segini aja. Idan ta'ala, apa ini Bunda? Apabila pakai sendal Bun. Idan ta'ala ahadukum, apabila memakai sandal salah satu di antara kamu, ahadukum falyabda, maka mulailah bil yamini, dengan kanan, dengan kaki kanan. Wa idza falyabda, dan apabila gimana Bunda? Naza'a. Wa idza naza'a, dan apabila melepasnya, begitu ya Bunda? Iya. Maka mulailah dengan kiri. Falyabda, maka mulailah, begitu. Iya. Falyabda, maka mulailah bishimal, dengan kiri. Iya. Fantakun gimana Bunda? Faltakun, maka keadaannya gimana Bunda? hendaklah, Maka hendaklah menjadikan ya, dalam menjadikan al-yaminu, yang kanan itu awaluhuma, menjadi yang pertama, tunalu, mana Bunda? yang dipakai, tunalu yang dipakai, wa akhirihima, dan yang akhir adalah yang keduanya, wa akhirihuma, dan yang lainnya, melepas gitu Bunda. Yang dilepasnya, yang dilepas. Wa akhiruhuma berarti yang shimalnya, ya. Ya, tadi yang pertama yamin, yang kedua shimal, tunza'u, yang dilepas. Ya. Terima kasih Bunda. Maaf. Terima kasih Bunda Juhro. Mumtazan. Semuanya harus mencoba ya. Kan dibimbing semuanya sama. Oh, Yuyun juga ya. Baiklah, kita ulas sedikit saja karena ini udah clear ya, tidak ada syarah yang panjang lebar karena dibaca juga sudah difahami bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idzan ta'ala, apabila in ta'ala ahadukum, salah seorang di antara kalian, karena ada idza ya walaupun fi'il madi, apabila salah seorang di antara kalian hendak in ta'ala memakai sendal, falyabda bil yamin, maka hendaklah memulai bil yamin. Kalau pakai sendal dimulai dari sebelah kanan. Begitu Islam itu sangat luar biasa ya. Wa idza naza'a, apabila hendak mencopot ya, apabila hendak mencopotnya, jadi kalau pakai sendal makanan dulu,
kalau melepas ya, kalau mencopot ya, kalau melepas faliyabda bishimal, tapi kalau melepas dengan kiri dulu. Nah, sehingga fal takunil yamin, maka hendaklah menjadikan yang kanan awwalahuma, yang pertama ya, tun'alu dipakai, wa akhiruhuma tunza'u, dan hendaklah yang kiri ya yang diawali untuk tunza'u, melepas. Jadi intinya kalau pakai memulainya dengan kanan ya, fal takunil yamin, hendaklah menjadikan yang kanan awaluhuma tun'alu, yang pertama dipakai ketika memakai ma, wa akhiruhuma, tetapi hendaklah yang kiri ya, tunza'u, ketika akan melepas sendal. Nah, ini luar biasa ya, dalam Islam itu cara Nabi memakai dan melepas sendal ini, bahwa tadi ya, berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa cara Nabi memakai sendal itu dimulai dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Sebaliknya kalau beliau melepas sendal, maka dimulai dengan kaki kiri dulu, kemudian mengakhirkan kaki kanan. Nah, Imam An-Nawawi menyampaikan ya bahwa memulai sesuatu itu dengan anggota kanan adalah untuk memulai segala sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan. Jadi Imam An-Nawawi dalam hal ini ya bahwa menyampaikan, kan kita disuruhnya itu pasti dimulai segala sesuatu itu biasanya dengan kanan-kanan gitu ya. Dan Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa memulai sesuatu dengan anggota kanan itu ketika kita memulai segala sesuatu yang berkaitan dengan kemuliaan. Sedangkan memulai sesuatu dengan anggota kiri adalah untuk kebalikannya. Misalnya masuk kamar mandi ya, masuk kamar mandi kan berarti kanan dulu. Kiri. Salah. Kiri. Masuk kamar mandi kiri dulu ya. Kemudian sama. Nah, ini jadi ini juga istinja juga ya, cebok kan. Cebok misalnya. Nah, keluar masjid juga, mana dulu keluar masjid? Yang kanan. Kalau masuk keluarnya kanan. yang Iya, kalau Kiri dulu. Iya, kiri. Iya, masuk kanan ya. Masuk yang kanan masuknya. Kalau masuk Yang ke keluar kanan, kalau keluar kiri gitu ya. Kalau Positif. iya, yang positif ya, yang sesuatu yang mulia. Sehingga kalau menurut Imam Ibnu Arabi menyampaikan bahwa memulai dan mendahulukan dengan anggota kanan itu disyariatkan dan disunahkan dalam semua amal-amal soleh gitu ya. Bahwa bagaimana cara Nabi memakai melepas sendal, bahwa beliau memakainya dengan mendahulukan kaki kanan, kemudian beliau melepaskan dengan mendahulukan kaki kiri. Itu diantara hikmah-hikmahnya. Bapak Ibu suka sadar kalau pakainya itu pakai kanan dulu kalau melepas kiri. Nah, terkadang kita Insya ya. Allah. Insya Penuh Allah ya. hati. Seperti itu, Umi. Nah, kemudian nih selanjutnya kita baru masuk pada yang ke-11 ya, cincin Rasulullah. Siapa nih yang akan Silakan. bacanya? Kan sekarang Bunda Hajah Nani dari Kota Kembang. Bunda Hajana nih dari Kota Kembang. Ya Bun. Nah, Bunda Nani. Nah, Ku Umi absen. Ahlan wa sahlan. Baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena khatamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena terbukti khatamun Nabi, cincinnya Kangjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, miwariki Dari Perak. miwariki dari perak, wakana, dan terbukti pasuhu itu apa sih? Permata. Permatanya Habasian, sedangkan dari permatanya Habsyi. Dari Habsi, Habsyi dari Habsi. Iya, atau Abesina. sudah segitu ya. Iya. Gitu. Mumtazah. Mumtazah. Nah, sudah dinilai sama Ibu Umi ya. Mumtazah ya Bunda Nani, semangat.
Terima Baiklah, kasih. kita ulas sedikit saja. Kana khatamun nabi, kana ya keadaan khatamun nabi, cincin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terbuat dari apa di sini? Mewarokin ya, Biwarakan. dari perak. Wa kana fasuhu habasyian, sedangkan permatanya ya fasuhu permatanya habasyi, dari Habasyi atau Abesinia ya. Nah, di sini bahwa ada sebuah pertanyaan ya, apakah memakai cincin itu termasuk sunnah Nabi? Nah, itu ada sebuah ungkapan bahwa kalau menurut Syekh Utsaimin ya, bahwa memakai cincin itu bukan sunnah yang ditekankan gitu. Artinya bukan sunnah yang dianjurkan bagi setiap orang, karena memakai cincin itu juga kan hanya diperuntukkan bagi orang yang butuh saja. Saat itu kan Rasul tahu bahwa para raja ya. Nah, nanti di sini ini lanjutannya. Nah, ini nanti ada lanjutannya ya terkait apa yang saya bahas, bahwa Rasul pakai cincin itu kalau butuh gitu ya. Karena tahu bahwa raja yang dikirimi surat itu tidak mau menerima surat kecuali kalau disertai stempel. Jadi kan di sini di hadis yang bawahnya ya, Rasul mengirimkan surat ke beberapa para raja. Nah, di sini ke ilal ajami ya. Dan mereka para raja itu tidak mau menerima surat kecuali kalau disertai stempel. Sehingga akhirnya beliau yang membuat cincin supaya bisa digunakan untuk memberikan stempel ya pada surat-surat yang beliau kirim kepada para raja itu. Nah, oleh karena itu siapa yang membutuhkan cincin ya, seperti misalnya pemimpin atau hakim atau lainnya, maka menggunakan cincin dalam hal ini termasuk mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan dari yang uang itu saja dulu, yang tadi. Maaf ya ibu-ibu, ini anak mau berangkat sekolah. Malah jeda berikut. Ada iklan dulu. Nah, tadi jawabannya intinya siapa yang butuh cincin ya, seperti kalau para pemimpin atau hakim, maka menggunakan cincinnya itu termasuk mengikuti ajaran Rasulullah ya. Namun yang tidak membutuhkan cincin, maka cincin itu baginya bukan bagian dari sunnah gitu. Jadi hanya sesuatu yang mubah saja gitu kalau menurut Syekh Utsaimin dalam Fatwa Nurnya gitu ya. Jadi kesimpulannya memakai cincin itu boleh dan sekedar mubah saja, bukan termasuk tuntunan setiap orang mesti pakai cincin. Nah, jadi di sini di dalam hadis berikutnya ya. Nah, silahkan ada yang membaca bahwa Rasulullah memang ketika memakai cincin itu ada keperluan tertentu gitu ya, bukan hanya sekedar gaya-gaya gitu. Kalau saat ini kan orang-orang bisa pakai cincin ya itu untuk gaya misalkan, tapi di sini ya bahwa lama aroda Rasulullah, ketika Rasulullah hendak ya ayak tuba ilal ajami, menulis surat kepada bangsa ajam ya, para penguasa bangsa ajam, orang asing, kilalahu maka diberitahukan kepada Rasul, innal ajama, sesungguhnya bangsa asing ya, bangsa ajam itu layak baluna, mereka tidak akan menerima illa kitaban alaihi khotamun, tidak akan menerima surat ya kecuali yang ada stempelnya. Sehingga fastana khotaman, sehingga Nabi membuat cincin ya, kakaani amduru ila bayadihi fi kaffihi. Nah, maka di sini ya menurut tadi terbayang dalam pikiranku putihnya cincin itu di tangan Rasulullah. Nah, ini yang meriwayatkannya dari Anas bin Malik ya, bahwa seperti itulah Rasulullah memakai cincin itu adalah karena ada keperluan. Jadi sekali lagi memakai cincin itu bukan sunnah yang seperti itu ya, tetapi ketika ada keperluan tadi, memang kalau Rasul cincinnya untuk dipakai ngecap ya, ngecap surat di dalamnya, maka itu kalau tidak seperti itu hanya sekedar mubah-mubah saja, hanya sekedar boleh saja. Nah, tidak termasuk tuntunan ya setiap orang harus memakai cincin. Nah, seperti itu di hal-hal yang mubah saja. Nah, kemudian sudah jam lebih 6 ya. Ini tapi tanggung ini masih tentang cincinnya. Masih betah. Tentang cincinnya kita habiskan saja dulu ya. Iya, weekend. Nah, ini jadi
cincin yang tulisannya apa saja di cincin dari Rasul nih. Jadi cincin Nabi itu dipakainya sebagai pengecap surat, maka Nabi tidak memakainya karena fungsinya pun lain. Atau mungkin saja pengertiannya bukan tidak dipakai tapi Nabi jarang memakainya. Nah, silakan tulisan yang ada dalam cincin Rasul itu apa? Kalau kita penasaran, silakan ada yang mau baca. Bunda Tuti Kapsak dari Kota Intan. Bunda Tuti dari Kota Intan. Nggak ada. Bunda Yuke dari Kota Intan. Bapak Harsono dari Kota Kembang. Menyimak aja, Bun. Oh iya. Bunda Lia. Enggak ada. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena terbukti naqsyu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ukiran cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Muhammadun, lafad Muhammad, satrun, satu baris. Wa Rasulun, dan lafad Rasul, satrun, satu baris. Wallahu, dan lafad Allah, satrun, satu baris. Baik, sudah dibaca oleh Umi. Bahwa ini cincin Rasulullah ya, karena naqsyu, keadaan ukiran khotami Rasulillah, cincin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Muhammadun. Jadi dalam cincin Rasul itu di peraknya itu ada tulisan Muhammad ya, saturun, satu baris. Jadi di atas ya Muhammad, kemudian di satu baris di bawahnya ya Rasulun, kalimah Rasul, kemudian wallah saturun, dan lafaz Allah satu baris. Nah, jadi di sini bisa dibayangkan ya cincin Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah. Nah, jadi Muhammad sebagai Rasul Allah ya, karena kan ketika menyurati tadi ya, bagaimana ada identitas bahwa Rasul itu siapa, Muhammad itu siapa. Tentu saja Rasulullah itu adalah utusan Allah, ini sebagai identitas ya, karena fungsi cincin Rasulullah itu tadi untuk stempel kepada para raja tadi. Nah, kemudian ini tanggung bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhalal khala naza'a khatamahu. Nah, silakan Mi satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena terbukti Nabi Muhammad idza dakhala, apabila masuk al-khala'a, ke jamban, naza'a, maka Rasul mencopot khotamahu, cincin beliau. Baik. Nah, di sini anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila mau masuk jamban ya, naza'a khotamahu, maka beliau melepaskan cincinnya. Nah, di sini ya bahwa kita bahas karena kan ada tulisan itunya ya. Jadi bahasan terakhir dari bagaimana Rasulullah, cincin Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah itu pakai cincin di masa akhir-akhir kehidupan beliau. Jadi tidak dari sejak itunya, itu karena ada kebutuhan saja ya. Jadi tepatnya itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi beliau pakai cincin itu sejak tahun ke-6 Hijriah. Jadi beliau kan dari sejak tahun ke-6 Hijriah itu sudah mulai mengirim-ngirim surat ya, seruan dakwah kepada para penguasa. Kalau sekarang mungkin bisa dibilang negara superpower pada saat itu gitu deh, di zamannya ya, kepada negara-negara yang punya kekuatan. Nah, sehingga Imam Bukhari meriwayatkan bahwa tadi ya, yang hadis tadi, ketika Rasulullah mau menulis surat dakwah ya, seruan kepada kaum ajam ya, orang-orang asing itu, disampaikan kepada beliau bahwa tadi ya kaum ajam tidak mau menerima surat kecuali ada stempel, sehingga dibuatkan beliau cincin yang fungsinya untuk menyetempel surat tadi. Nah, itu yang dipakai menyetempel itu adalah mata cincinnya. Jadi kan mata cincinnya itu dipakai untuk menyetempel. Nah, seperti ini. Jadi mata cincin Rasul itu ya, tadi ya kata Imam Bukhari di bawah bahwa
berbentuk ukiran ya, berbentuk ukiran, tulisannya Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Nah, jadi cincin Rasul tadi sudah kita simpulkan bukan dari fiddah ya, bukan dari emas, tetapi dari perak, karena warak. ya dari warok ya. Jadi cincin Rasulullah dari perak, bukan dari emas. Tentu saja kita sudah sama-sama paham bahwa dilarang ya, dari emas itu dilarang. Jadi cincin Rasulullah terbuat dari perak, kemudian mata cincinnya tadi dari Habasyi gitu ya. Jadi Habasyi itu tadi nama sebuah daerah. Nah, jadi model khasnya gitu ya. Bahannya berasal dari Habasyah, dibuat dengan model khas Habasyah. Nah, kemudian Rasulullah sangat hati-hati ya dalam hal ini memakainya gitu ya. Karena di dalamnya ada tertera nama Muhammad Rasulullah ya, ada nama Allah, ada nama Rasul. Jadi sangat hati-hati memakainya, sehingga ketika ke kamar mandi beliau melepas cincinnya. Nah, itu jadi beliau lakukan untuk mengagungkan asma Allah, untuk mengagungkan Rasulullah ya, yang terukir dalam cincin beliau. Nah, berdasarkan keterangan tadi ya Imam Bukhari bahwa Rasulullah memakai cincin dari perak yang beliau pakai semasa hidupnya. Kemudian setelah wafat cincin itu dibawa oleh Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, cincin itu dibawa oleh Umar, selanjutnya oleh Utsman bin Affan. Sehingga suatu ketika ya cincin tersebut jatuh di sumur Aris ya. Pada cincin tersebut terdapat ukiran yang tulisannya tadi Muhammad Rasulullah. Nah, jadi cincin tadi ya masuk ke sumur Aris. Sumur Aris itu terletak di sebuah taman di dekat Masjid Kuba. Sahabat Utsman dan beberapa sahabat sudah mencari ya selama 3 hari, tetapi tidak ditemukan. Nah, itulah di antara yang kita teladani dari Rasulullah SAW ya. Tadi dari mulai memakai sendal, hal-hal yang sederhana apapun dalam Islam itu betul-betul ya, etika adab itu semuanya dijunjung tinggi. Baiklah, untuk hari ini mungkin hanya itu saja ya. Kita meneladani bagaimana cara Rasul pakai sendal, bagaimana mencopotnya, kemudian juga tadi terkait fungsi ya ketika memakai cincin itu ya, tergantung kebutuhan ya kalau Rasul, dan itu hanya sesuatu yang mubah-mubah saja gitu ya. Baiklah, mudah-mudahan semakin hari kita semakin timbul dalam hati kita kecintaan kita terhadap Rasulullah dengan mempelajari ya sirah-sirahnya, sejarah Nabi Muhammad, kemudian Syama'il Muhammadiyah, ini karangan monumental ya dari karangan Imam At-Tirmidzi. Kita pelajari sehadis 2 hadis dalam setiap minggunya. Mudah-mudahan tertancap dalam hati kita ya kecintaan kita kepada Rasulullah, sehingga kita termasuk orang-orang yang Allah pilih bisa bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahi khairan jaza kepada Bunda Dr. Fenty Inayati yang dirahmati Allah atas pemaparan ilmunya. Semoga kita semuanya bisa memahami apa yang beliau sampaikan dan seterusnya menerapkan di kehidupan kita sehari-hari, mengikuti tauladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu juga yang memisahkan kita, mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini bersama-sama dengan melafalkan istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Dari saya sebagai pembawa acara banyak salah, mohon dimaafkan. Mohon maaf, langsung izin live nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Amin.